Nabi Nuh adalah nabi yang sangat sabar sebab meski berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah. SWT, bagaimanakah kisah Nabi Nuh singkatnya? Nabi Nuh AS bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutawsyalah bin Khanuh Idris AS, bin Yarid bin Mahilail bin Qanin bin Anusi bin Syaitz bin Adam AS menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qashashul Anbiya. Beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam AS meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh AS menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq dan Nasr, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS sebagai rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh AS berlangsung sangat lama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Selama 950 tahun ini Nabi Nuh AS berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus berjuang dan melawannya, tulis Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Nuh AS putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS lalu berdoa kepada Allah, SWT sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 17-16 yang berbunyi, artinya dia Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya, tentu tidak lepas dari jangkauan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun hal itu tidak membuat kaum muslimin dan Nabi Nuh AS berkecil hati dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah SWT menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh AS untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, karena dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan udara dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan udara dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh udara. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, udara pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan udara yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun tertutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir, termasuk anak Nabi Nuh AS Kan'an binasa dalam azab tersebut. Tinggallah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya saja yang selamat.